Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Ya? Alhamdulillah sehat dan selalu kabar baik. Mas Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu nikmat mana lagi yang kau dustakan. Akan kita bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan, pada kesulitan yang kita hadapi, padahal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhitung jumlahnya. Untuk itu perlu sekali untuk menanamkan rasa syukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan nikmat mana lagi yang kau dustakan, yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya itu. Pada pagi kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara terjemahan ayat yang begitu populer. Sering kita jumpai ditulis di kendaraan-kendaraan, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ini adalah terjemahan dari surah Ar-Rahman, mulai dari ayat yang ke-13 sampai akhir surah. Kurang lebih diulang sebanyak 31 kali Mas Arif. Yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Ini seakan-akan Allah menegur kita betapa banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Memang disampaikan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu, dan seandainya engkau mencoba untuk menghitung nikmatallahi, nikmat Allah, karunia Allah, la tuhsuha, maka enggak bakalan engkau akan bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat yang terbesar bagi kita seorang muslim, seorang mukmin adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang terbesar yang tidak semua hamba Allah dikaruniai nikmat ini. Ini karunia terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulu para pendahulu-pendahulu kita untuk mendapatkan ini perjuangannya begitu luar biasa. Kita baca sejarah, ada sahabat yang namanya diabadikan sampai sekarang sebagai seorang yang suka mengumandangkan panggilan sholat adzan, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Itu ketika beliau mendapatkan nikmat iman, mempertahankannya, taruhannya nyawa, berarti kan mahal luar biasa. Yaitu beliau, sahabat Bilal bin Rabah, rela disiksa oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, dengan ditelanjangi, diikat, kemudian diseret di padang pasir, dengan tubuhnya ditindih pakai batu besar, taruhannya nyawa. Saat itu Umayyah bin Khalaf mengatakan pada Bilal, wahai Bilal, kalau kamu mau melepaskan imanmu itu, maka siksaanmu akan aku lepaskan juga. Dan engkau akan aku merdekakan.
Tapi sahabat Bilal karena merasa ini adalah nikmat yang termahal, nikmat yang terbesar, maka beliau rela saat itu disiksa dengan sebegitu kejinya oleh Umayyah bin Khalaf dan tidak kekeh, tidak mau untuk meninggalkan imannya. Kemudian ada kisah yang sebelumnya yaitu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Ada seorang wanita yang kerjaannya itu sebagai asisten rumah tangga keluarga Fir'aun. Namanya Masyitoh. Ketika Masyitoh ini mendapatkan nikmat iman dan secara tidak sengaja Masyitoh ini sisir terjatuh kemudian menyebut nama Allah, kemudian Masyitoh diinterogasi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian divonis akan dihukum dengan nggak main-main, direbus dengan istrinya, suaminya, dengan anaknya, suaminya yang direbus di satu kuali yang besar. Apakah ia mau melepaskan imannya? Tidak. Ini berarti kan iman yang begitu berat, luar biasa. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang demi mempertahankan iman, taruhannya nyawa. Maka ini adalah nikmat yang terbesar. Lah kemudian nikmat yang selanjutnya ada kesehatan, karir, kemudian keluarga, kita bisa tinggal di lingkungan yang nyaman dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat Allah. Maka nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Dan memang Allah itu tidak menghendaki kita menghitung nikmatnya itu. Allah hanya menghendaki washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau ingkar. Nah, orang ingkar atau kufur itu bisa terbagi dalam dua kelompok. Ada kufur akidah, yaitu orang yang berada di luar lingkaran Islam. Tapi ada yang namanya kufur nikmat. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang ditegur oleh Allah tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika beliau survei gak tanggung-tanggung, langsung ke neraka surveinya Mas Harif. Ketika survei ke neraka, Rasulullah agak kaget karena yang terbanyak di sana adalah perempuan. Laki-laki ya nggak sedikit, tapi perempuan lebih banyak. Saat itu Rasulullah berpikir kayak gini, wanita itu biasanya dalam hal apapun lebih rajin daripada laki-laki. Lah kenapa kok ini di neraka? Bertanya pada malaikat Jibril, kemudian jawaban malaikat Jibril, hunna yakfurnal ashir. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur alias kufur terhadap keluarganya. Orang yang tidak, seorang istri, seorang ibu yang tidak bersyukur, tidak bisa berterima kasih dengan keadaan keluarganya. Dan itu ternyata yang diperlihatkan kepada Rasulullah sebagai ibrah bagi kita semua, bahwa orang-orang yang tidak bersyukur itu akan mendapat azab dari Allah. Dan ayat yang sangat terkenal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur maka nikmat itu akan ditambah, tapi kalau wala in kafartum, ingat kalau engkau kufur, padahal udah ditegur berulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lah kok masih kufur? Ya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang nanti kalau dia kufur ya ingat azab itu sangat pedih. Dan ciri orang yang tidak syukur itu sangat mudah sebetulnya. Yaitu orang yang ketika berbicara dengan kita seakan-akan hidupnya itu termiskin di dunia. Seakan-akan hidupnya itu paling sengsara, seakan-akan hidupnya itu paling tertekan. Kayaknya paling dapat banyak problem itu dia. Padahal bisa jadi orang lain jauh lebih besar daripada dia. Nah, seakan-akan orang yang dalam menjalani kehidupan itu nggak pernah enak, itu tanda orang yang nggak bersyukur. Padahal dia kerjaan, punya keluarga, punya tempat tinggal, punya kendaraan, ada semua fasilitas ada. Hanya dia kurang bersyukur karena seringnya selalu melihat ke atas dalam hal keduniaan. Ya bagus kita selalu melihat ke atas, itu bagus untuk mensupport, untuk menyemangati kita dalam berkarya dan bekerja. Tetapi dari sisi lain terkadang ketika kita selalu melihat yang posisinya di atas, kita nggak akan sulit untuk bersyukur. Makanya ya kadang perlu melihat atas untuk menyemangati kita bekerja, tapi kadang ya perlu melihat yang di bawah untuk memberi rasa syukur. Nah, saya pernah diajak sama teman, diajak jalan, pikir saya mau diajak tempat yang enak, ternyata diajak ke ruangan IGD.
Terus kata temen, ngapain kita ke sini? Latihan syukur. Lah kok begitu? Lah ketika kita melihat orang yang kadang ada yang baru kecelakaan, ada orang yang sakitnya luar biasa. Ketika kita melihat seperti ini, maka betapa mahalnya karunia Allah berupa kesehatan, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kesehatan itu sangat luar biasa. Lah kalau perlu jalan-jalan ke pemakaman gitu ya. Biar ngelihat ya Allah, orang ini sudah tidak merasakan sakit tapi udah diambil oleh Allah, nggak ada kesempatan lagi dia untuk berbuat, dimakamkan oleh Allah. Maka betapa nikmat kehidupan ini nikmat yang luar biasa. Maka tadi ditegur berulang-ulang sampai dalam Ar-Rahman itu 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ini baru sekelumit nikmat oleh Allah. Apalagi nikmat yang ada di sekujur badan kita ini. Allah sudah sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Tanpa kita request, kita dikasih 2 tangan, dikasih 2 mata, dan lengkap yang ada dalam tubuh kita ini. Ini adalah nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang tadi dikatakan bahwa ada orang yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur dengan karunia Allah yang ada di badannya, yang lengkap tanpa kurang satu apapun. Maka betapa kita nggak bisa bersyukur kalau tadi banyak orang yang jauh di bawah kita, tapi ternyata mereka bisa berterima kasih kepada Allah, bisa berprestasi dengan baik, hidupnya bisa bersenyum dengan mengucap Alhamdulillah. Lah kenapa sih kita yang diberi kelengkapan oleh Allah kok nggak bisa itu? Maka ditegur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz materi kita dan juga penjelasan dan juga obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan terkait dengan banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana langkah kita untuk bersyukur? Syukur itu bisa diwujudkan dengan cara apa sih Pak Ustadz? Ya, baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, betapa banyak nikmat Allah kepada kita, lalu Allah tidak menghendaki kita ngitung, tapi Allah menghendaki syukuri. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan ingkar. Lah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah ini? Ada seorang ulama tasawuf, tazkiyatun nufus, namanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam karya hikamnya beliau mengatakan orang bersyukur itu ala salah sati anwa'in. Orang bersyukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama asyukuru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan kita, yaitu dengan mengucap Alhamdulillah. Itu ternyata syukur level yang terendah. Walaupun mengucap Alhamdulillah itu kalau nggak dibiasakan ya berat. Wong kadang ada orang ditanya gimana Mas kabarnya? Aduh, lagi sulit, ya kan? Karena tidak terbiasakan untuk mengucap bersyukur dengan lisannya, Alhamdulillah. Padahal ini kata Ibnu Athaillah adalah syukur level yang terendah. Tapi perlu dilatih dengan mengucap Alhamdulillah. Bahkan sampai ada satu riwayat, konon wallahu alam ya, ini perlu di cross check kembali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau punya anak 3 laki-laki yang meninggal dalam waktu berurutan. Nah, umumnya orang punya keluarga meninggal ini kan musibah. Tetapi ketika ditanya oleh orang-orang yang pada takziah, beliau selalu mengucap Alhamdulillah. Loh, ini gimana sih orang yang menurut pandangan umum tertimpa musibah kok mengucap Alhamdulillah? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah anugerah Allah.
anak adalah amanah. Siapa tahu kalau anak ini masih tetap bersama saya, itu nanti menjadi anak yang tidak soleh, akan membawa saya ke nerakanya Allah. Maka ketika amanah ini diambil oleh Allah, berarti diringankan beban saya. Maka saya mengucap alhamdulillah. Itu orang-orang yang mempunyai keistimewaan beda dengan kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya asyukuru bil arkan, yaitu syukur dengan perbuatan, yaitu syukur dengan anggota badan kita ini. Nah ini caranya begitu banyak, luar biasa. Ketika badan kita sehat, kita bekerja dengan baik, ini termasuk bagian mensyukuri kesehatan. Kemudian kita saatnya ibadah, kita ibadah dengan baik. Ini ya mensyukuri kesehatan. Kemudian kita merawat, menjaga kesehatan kita ini dengan mengatur pola makan, dengan berolahraga dan lain sebagainya. Ini bentuk syukur. Lah kalau kenikmatan berupa kesehatan ini sudah tidak kita syukuri dengan kita badan sehat tapi malas-malesan untuk bekerja, malas-malesan untuk beribadah, malas-malesan untuk menjaga merawat kesehatan. Dalam satu makalahnya, Imam Ibnu Athail As-Sakandari beliau mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arradha li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat berarti orang itu menginginkan nikmat itu diambil kembali oleh Allah. Nikmat itu dicabut kembali oleh Allah. Begitupun kalau kita kesehatan ini kayaknya udah nggak dimanfaatkan dengan baik. Pagi bangun nggak satset menjalani kita rutinitas pagi masih malas-malesan. Itu kayak kesehatan udah nggak pakai, khawatirnya nanti dicabut oleh Allah. Makanya man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu berarti nikmat itu pengen dicabut kembali oleh Allah. Wong seakan-akan udah nggak kepake kok. Lah kita bekerja dengan baik, kita beribadah dengan baik, kita bersosialisasi dengan tetangga dengan baik, ini termasuk bagian daripada syukur. Mata bisa berfungsi dengan baik, kita manfaatkan mata untuk kemaslahatan. Mulut bisa bicara dengan baik, jari-jari ini bisa bergerak dengan baik. Ini kita manfaatkan yang ada manfaatnya, baik buat diri sendiri, buat lingkungan dan sekitarnya, itu bagian daripada syukur. Lah kalau apa yang ada dalam tubuh kita ini, karunia Allah, kok tidak kita manfaatkan sesuai dengan aturan yang benar, baik aturan agama maupun negara, berarti tidak syukur. Karena definisi syukur itu begini Mas Arif. Definisi syukur itu memanfaatkan pemberian sesuai dengan yang diharapkan oleh sang pemberi. Umpama kita dikasih hadiah baju. Kemudian baju itu kita pakai dengan selayaknya, dipakai buat pekerja, dipakai buat ke mushola, buat kondangan dan lain-lain kalau memang baju itu pantas. Insya Allah ketika yang memberi itu ngelihat, ya Allah Mas Arif mau ya pakai baju dari saya, nah tahun depan atau bulan depan saya beliin yang lebih bagus. Tapi sebaliknya, ketika umpama baju yang diberi itu justru malah dipakai nggak selestinya buat lap motor umpama. Kalau yang ngelihat ngasih, ya marah. Itu ibarat kita diberikan kesehatan tapi tidak kita manfaatkan dengan baik, maka bisa jadi kesehatan itu akan dicabut oleh Allah. Makanya dikatakan tadi, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat berarti nikmat itu akan dicabut kembali oleh Allah. Lah, syukur yang kedua yaitu bil arkan, yaitu dengan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga yaitu asyukuru bil jinan, yaitu syukur dengan hati. Mulut mengucap alhamdulillah, kemudian badan bergerak sesuai dengan porsi dan aturan yang benar menurut agama dan negara, kemudian hatinya ikhlas, nerimo dan tenang, tawakal, ini ya syukur dengan secara sempurna. Yaitu mulutnya mengucap alhamdulillah, badannya bergerak, kemudian hatinya hatinya menerima segala ketentuan Allah, ridho, itulah syukur yang sempurna atau cara syukur yang sempurna. Lah terkadang kita ini baru di level alhamdulillah merasa sudah bersyukur, belum. Masih level ibarat level terendah, belum level yang pertengahan yaitu dengan perbuatan, dan level tertinggi yaitu dengan hati kita. Begitu cara bersyukur Mas Arif, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kadang tanpa kita sadari kita itu kan namanya manusia sering mengeluh Pak Ustadz. Kadang kita kan dikasih pekerjaan ini kan suatu nikmat. Tapi kadang kita juga mengeluh, capek nih, gitu gimana Pak Ustadz? Apakah itu bagian dari tidak bersyukur atau seperti apa Pak Ustadz?
Kalau merasa lelah, merasa capek itu manusiawi. Siapa saja akan mengalami itu. Tetapi ketika menyerah itu berarti tanda udah tidak bersyukur lagi. Karena betapa banyak orang yang di luar sana pengen mendapat pekerjaan kayak kita. Mereka mungkin bisa jadi nilai akademiknya lebih bagus daripada kita, jenjang pendidikannya lebih baik daripada kita, tetapi ternyata belum dikaruniai oleh Allah pekerjaan kayak kita. Nah, kalau kita kok merasa lelah itu ya manusiawi lah, itu biasa lah. Tapi kalau kemudian menyerah, kemudian milih mengundurkan diri, kemudian lebih memilih tadi itu, padahal badan sehat tidak mau bekerja, itu berarti bukan orang yang bersyukur. Lah gampangnya begini, Mas. Orang bersyukur nggak bersyukur itu, ketika ditanya itu dalam hidupnya adanya ngeluh aja. Itu gampangnya orang yang tidak pernah bersyukur. Ditanya apa saja itu kayaknya hidupnya nggak pernah enak. Kalau di awal tadi saya katakan kayaknya hidupnya itu termiskin di dunia. Paling sengsara di dunia. Itu berarti tanda orang yang tidak bersyukur. Lah padahal tadi itu dikatakan dalam satu makalahnya, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Lah kalau orang sudah tidak mensyukuri pekerjaan yang ditekuni saat ini, khawatirnya pekerjaan itu dicabut oleh Allah. Kalau Allah udah mau mengambil, itu hanya nggak nyampe hitungan jam, hitungan hari itu, detik itu juga langsung Allah bisa. Dengan berbagai macam cara Allah bisa mencabut pekerjaan yang ditekuni oleh orang itu ketika dia sudah tidak mensyukuri. Dan harus yang kita jadi pegangan, Mas Arif, segala sesuatu yang kita syukuri itu akan menjadi lebih nikmat. Apapun itu. Terkadang kita itu kan nggak bersyukur dengan keadaan badan kita, nggak bersyukur dengan keadaan keluarga kita, nggak bersyukur dengan pekerjaan kita, nggak bersyukur dengan yang lebih luas. Kadang kita ini nggak bersyukur menjadi atau dilahirkan di bumi Indonesia. Betapa banyak orang yang kadang menulis di media sosial, menyesal aku dilahirkan di Indonesia. Ini kan perkataan yang sangat kufur. Padahal betapa banyak orang luar sana itu yang pengen jadi warga negara Indonesia kok. Mereka melihat Indonesia itu kan bagaikan jamrut katulistiwa kan. Kalau bahasa orang tua dulu, gemah ripah loh jenawi, kerto tentrem karto raharjo. Ini karunia Allah yang luar biasa. Kalau kata lagu zaman dulu, tongkat aja ditanam jadi tanaman kan ya. Kail dan jala cukup menghidupi, mosok kita nggak bersyukur. Kita itu hanya kita ini nggak mampu bersaing atau nggak mau bersaing, kemudian pelariannya kita nggak syukur, menyesal saya jadi warga Indonesia. Lah ini kan kata-kata kufur yang luar biasa yang harus kita buang jauh-jauh. Kita harus bersyukur dilahirkan dari keluarga kita. Mungkin keluarga kita tidak sehebat para konglomerat, tidak sehebat, tetapi mungkin ada sisi lain yang bisa kita nikmati lebih dari keluarga kita. Ada keluarga itu yang dari keluarga sederhana, secara ekonomi sederhana, tapi kasih sayang melimpah. Lah kalau nggak disyukuri kan keterlaluan. Ya kan? Ada yang terlahir dari keluarga yang secara materi berlimpah, tapi kadang secara kasih sayang kurang. Bapak ibu sibuk, anak tumbuh dengan pembantu dan lain sebagainya. Lah segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itulah yang terbaik menurut Allah, dan itu yang menyebabkan kita menjadi bersyukur, termasuk pekerjaan yang kita tekuni. Kalau lelah itu ya biasa manusiawi, tapi kalau menyerah dan kemudian kalau orang Jawa ngegerendeng, ya jangan sampai. Kalau kita curhat ya monggo, tapi curhat untuk mencari solusi, bukan curhat hanya untuk mengadukan atau berkeluh kesah saja. Untuk cari solusi bagaimana agar kita ini lebih semangat berkarya sehingga bisa menghasilkan yang lebih maksimal, yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz atas materi dan juga penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, naqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.